Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Liatul Mastupah dari program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur mata kuliah akuntansi biaya mengenai proses cost method atau metode harga pokok proses. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKT MAK. Definisi metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses atau proses cost method merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi pada perusahaan. Metode ini dilakukan setiap periode tertentu. Metode harga pokok proses digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan dilakukan dengan cara melacak biaya setiap tahap dalam proses produksinya. Karakteristik produksi dengan proses costing. Karakteristik yang pertama yaitu proses produksi dilakukan secara berulang, terus-menerus, dan dalam jumlah banyak, sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, kegiatan produksi tidak berdasar pada permintaan konsumen. Konsumen bisa langsung membeli dalam bentuk produk jadi tanpa harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Ketiga, produk akhir bersifat homogen, artinya produk tersebut seragam dan tidak dapat dibedakan. Manfaat informasi harga pokok proses. Manfaat yang pertama yaitu dapat menentukan harga jual produk. Kedua, menentukan realisasi biaya produksi. Untuk menentukan realisasi biaya produksi, pihak manajemen harus mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode rencana produksi tertentu. Ketiga, menghitung laba rugi bruto per periode tertentu. Cara ini diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Metode pengumpulan biaya produksi. Pertama, pengumpulan biaya produksi dilakukan per departemen produksi pada tiap periode akuntansi. Kedua, harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan ini dilakukan setiap akhir periode akuntansi atau akhir bulan. 3. Penggolongan biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk saja. Harga pokok per satuan produk dihitung setiap akhir bulan sehingga biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi. Keempat, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produksi selain biaya bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi produk yang telah dihasilkan oleh departemen produksi sebelumnya sama dengan proses produksi yang hanya melalui satu departemen produksi saja. Untuk produk yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, maka perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, dan kedua, biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen setelah departemen pertama. Nah, di sini ada contoh kasus untuk produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. PT Pink Cadillac memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dalam mengolah produknya. Berikut merupakan data-data produksi bulan Mei. Dimasukkan ke dalam proses, yaitu sebesar 140.000 kg berada pada Departemen A dan Departemen B kosong. Produk jadi
yang ditransfer ke Departemen B. 120.000 itu ada di Departemen A, sedangkan Departemen B kosong. Produk jadi yang ditransfer ke gudang pada Departemen A kosong dan pada Departemen B itu sebesar 96.000 kg. Produk dalam proses Departemen A yaitu 20.000 kg dan Departemen B 24.000 kg. Biaya produksi yang dikeluarkan yaitu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada biaya bahan baku untuk Departemen A yaitu sebesar 280.000 kg dan pada Departemen B kosong. Pada biaya tenaga kerja yaitu Departemen A sebesar 620.000 kg dan Departemen B yaitu 1.080.000 kg. Biaya overhead pabrik pada Departemen A yaitu 992.000 kg dan pada Departemen B yaitu 1.620.000 kg. Tingkat penyelesaian produk dalam proses mencakup biaya bahan baku dan biaya konversi. Biaya bahan baku untuk Departemen A yaitu 100% dan untuk Departemen B kosong. Biaya konversi untuk Departemen A yaitu 20% dan untuk Departemen B yaitu 50%. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita menghitung harga pokok produk di Departemen A. Yang pertama kita menghitung unit ekuivalensi. Biaya bahan baku sama dengan 120.000 itu didapat dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B pada Departemen A. Lalu ditambahkan dengan 20.000 yaitu didapat dari produk dalam proses untuk Departemen A. Lalu dikalikan 100%, di mana 100% ini didapat dari tingkat penyelesaian produk dalam proses pada biaya bahan baku untuk Departemen A. Maka hasilnya yaitu 140.000 kg. Biaya konversi sama dengan 120.000 kg ditambah 20.000 dikali 20%. 20% didapat dari tingkat penyelesaian produk dalam proses untuk biaya konversi pada Departemen A. Maka hasilnya sama dengan 124.000 kg. Untuk catatan, yaitu biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Menghitung biaya produksi per unit produk Departemen A. Yang pertama, ada jenis biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah itu ada total biaya produksi. Total biaya produksi ini dapat dilihat dari sini. Untuk biaya bahan baku Departemen A itu 280.000, biaya tenaga kerja 620.000 dan biaya overhead pabrik 992.000. Kita pindahkan ke sini lalu ditotal, maka hasilnya yaitu 1.892.000 kg. Lalu ada unit ekuivalensi. Nah, unit ekuivalensi ini didapat dari sini. Untuk biaya bahan baku yaitu 140.000. Untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu 124.000. Karena sesuai catatan yaitu biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Lalu biaya produk per unit. Nah, untuk menghitung biaya produk per unit yaitu total biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Berarti biaya bahan baku untuk total biaya produksi yaitu 280.000 kg dibagi unit ekuivalensi 140.000 kg, maka hasilnya yaitu Rp2. Biaya tenaga kerja
620.000 kg dibagi 124.000 kg, hasilnya Rp5. Biaya overhead pabrik 992.000 kg dibagi 124.000 kg, hasilnya Rp8. Nah, untuk total dari biaya produk per unit ini yaitu sebesar Rp15. Langkah selanjutnya kita menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Di sini ada 120.000 didapat dari sini, yaitu produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Dikalikan dengan Rp15, yaitu total biaya produk per unit Rp15. Sama dengan 1.800.000. Harga pokok produk dalam proses, yaitu mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku sama dengan 20.000. Dilihat dari sini, produk dalam proses 20.000 dikali 100%, yaitu tingkat penyelesaian produk dalam proses untuk biaya bahan baku Departemen A 100%. Lalu dikalikan dengan Rp2. Rp2 ini didapat dari sini, biaya produk per unit untuk biaya bahan baku. Sama dengan hasilnya Rp40.000. Biaya tenaga kerja sama dengan 20.000 dikali 20% didapat dari tingkat penyelesaian produk dalam proses untuk biaya konversi pada Departemen A 20%. Dikalikan dengan Rp5 didapat dari sini. Hasilnya sama dengan Rp20.000. Biaya overhead pabrik Rp20.000 dikali biaya overhead pabrik sama dengan 20.000 dikali 20% dikali Rp8. Dilihat dari sini. Sama dengan 32.000. Lalu kita jumlahkan saja 40.000 ditambah 20.000 ditambah 32.000, maka hasilnya yaitu 92.000. Nah, untuk mencari jumlah biaya produksi bulan Mei, yaitu kita jumlahkan antara harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, yaitu 1.800.000 ditambah dengan total harga pokok produk dalam proses, yaitu 92.000. Maka hasilnya sama dengan Rp1.892.000. Ini untuk penjurnalannya. Pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Di sini ada biaya dalam proses, yaitu biaya bahan baku Departemen A sebesar 280.000 dicatat di debit, dan persediaan bahan baku sebesar 280.000 dicatat di kredit. Selanjutnya yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Biaya dalam proses, yaitu biaya tenaga kerja sebesar 620.000 ada di debit, lalu gaji dan upah disimpan di kredit sebesar 620.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Biaya dalam proses, yaitu biaya overhead pabrik Departemen A ada di debit sebesar 992.000 dan berbagai rekening yang dikredit sebesar 992.000 ada di kredit. Yang keempat, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Biaya dalam proses, yaitu biaya bahan baku Departemen B sebesar 1.800.000 dan itu ada di debit. Dan biaya bahan baku Departemen A, biaya tenaga kerja Departemen A, dan biaya overhead pabrik Departemen A itu ada di kredit. Untuk biaya bahan baku Departemen A sebesar 240.000
didapat dari sini 120.000 dikalikan dengan biaya produksi per unit. Dikalikan dengan ini 120.000 dikali Rp2, maka hasilnya yaitu 240.000. Biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 600.000, berarti 120.000 dikalikan dengan Rp5, dan hasilnya yaitu 600.000. Lalu biaya overhead pabrik Departemen A yaitu 960.000 didapat dari 120.000 dikalikan dengan Rp8, maka hasilnya sama dengan 960.000. Yang kelima, ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk dalam proses. Persediaan biaya dalam proses yaitu Departemen A sebesar 92.000 di debit. Biaya bahan baku Departemen A sebesar 40.000 di kredit. Biaya tenaga kerja Departemen A 20.000 di kredit. Dan biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 32.000 di kredit. Ini semua dapat dilihat dari sini, 40.000, 20.000, dan 32.000. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok produksi di Departemen B. Cara perhitungannya masih sama dengan perhitungan sebelumnya di Departemen A, menghitung unit ekuivalensi di Departemen B, yaitu biaya konversi sama dengan 96.000 dilihat dari produk jadi yang ditransfer ke gudang, ditambahkan 24.000 didapat dari produk dalam proses untuk Departemen B, 24.000. Lalu dikalikan 50%, di mana 50% ini merupakan tingkat penyelesaian produk dalam proses untuk biaya konversi pada Departemen B, 50%. Maka hasilnya sama dengan 108.000 kg. Di sini ada catatan bahwa biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Menghitung biaya produksi per unit produk Departemen B. Ada jenis biaya produksi, yaitu mencakup biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Pada Departemen B itu tidak ada biaya bahan baku. Untuk total biaya produksi, biaya tenaga kerja sebesar 1.080.000 kg dan biaya overhead pabrik sebesar 1.620.000 kg. Bisa kita totalkan menjadi 2.700.000 kg. Ini semua dapat dilihat dari sini. Biaya tenaga kerja Departemen B dan biaya overhead pabrik Departemen B. Unit ekuivalensi. Untuk unit ekuivalensi itu dapat dilihat dari sini, yaitu sebesar 108.000 kg. Dengan catatan bahwa biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Artinya
biaya tenaga kerja itu sebesar 108.000 kg dan biaya overhead pabrik juga sebesar 108.000 kg. Biaya produk per unit. Nah, untuk menghitung biaya produk per unit, yaitu total biaya produksi dibagi unit ekuivalensi. Artinya, biaya tenaga kerja total biaya produksinya 1.080.000 kg dibagi unit ekuivalensi sebesar 108.000 kg. Maka hasilnya yaitu Rp10. Dan biaya overhead pabrik 1.620.000 kg dibagi 108.000 kg, hasilnya Rp15. Lalu kita totalkan biaya produk per unitnya yaitu sebesar Rp25. Setelah itu kita hitung harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses pada Departemen B. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 96.000, dilihat dari sini produk jadi yang ditransfer ke gudang untuk Departemen B 96.000 dikalikan dengan Rp25 yaitu total biaya produk per unit sama dengan 2.400.000. Nah, untuk menghitung harga pokok produk dalam proses yaitu biaya tenaga kerja itu 24.000 dikali 50% karena biaya konversinya itu tadi sebesar 50% pada Departemen B. Dan dikalikan Rp10. Dilihat dari sini biaya produk per unit sama dengan 120.000. Biaya overhead pabrik 24.000 didapat dari sini produk dalam proses Departemen B 24.000 dikali 50% dikali Rp15. Rp15 didapat dari biaya produk per unit yang ini. Sama dengan hasilnya 180.000. Lalu kita jumlahkan 120.000 ditambah 180.000 sama dengan Rp300.000. Untuk mencari jumlah biaya produksi di bulan Mei yaitu bisa kita hitung dengan cara harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B yaitu 2.400.000 ditambah total harga pokok produk dalam proses yaitu 300.000. Hasilnya sama dengan Rp2.700.000. Langkah selanjutnya kita membuat jurnal pencatatan biaya produksi. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Tidak ada jurnal karena biaya bahan baku untuk Departemen B di sini tidak ada. Kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Biaya dalam proses yaitu biaya tenaga kerja Departemen B sebesar 1.080.000 di debit, sedangkan gaji dan upah berada di kredit sebesar 1.080.000. Ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Ada biaya dalam proses yaitu biaya overhead pabrik Departemen B sebesar 1.620.000 dan ada berbagai rekening yang dikredit sebesar 1.620.000 yaitu ada di kredit. Keempat, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Nah, persediaan produk jadi itu ada di debit sebesar 3.840.000. Lalu biaya bahan baku Departemen B ada di kredit yaitu 1.440.000. Biaya tenaga kerja Departemen B yaitu
960.000 dikredit dan biaya overhead pabrik dikredit sebesar 1.440.000. Di sini ada catatan bahwa 96.000 bisa kita lihat dari sini produk jadi yang ditransfer ke gudang 96.000 dikali Rp15, yaitu harga pokok produk per unit dari Departemen A. Lalu 96.000 kilogram dikali Rp10, yaitu biaya tenaga kerja yang ditambahkan oleh Departemen B. Lalu ada 96.000 kilogram dikali Rp15, yaitu biaya overhead pabrik yang ditambahkan oleh Departemen B. Ada jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi dalam proses. Persediaan biaya dalam proses Departemen B sebesar 660.000 berada di debit. Biaya bahan baku Departemen B sebesar 360.000 itu didapat dari produk dalam proses Departemen B. Dari sini 24.000 dikali dengan total biaya produksi per unit dari Departemen A, yaitu Rp15. Maka hasilnya sama dengan 360.000. Lalu biaya tenaga kerja Departemen B yaitu sebesar 120.000 berada di kredit dan biaya overhead pabrik Departemen B 180.000 di kredit. Nah, untuk biaya tenaga kerja Departemen B dan biaya overhead pabrik Departemen B ini dapat dilihat dari sini, yaitu 120.000 untuk biaya tenaga kerja dan 180.000 untuk biaya overhead pabrik. Bisa kita pindahkan ke sini. Apabila ini ditotalkan 360.000 ditambah 120.000 ditambah 180.000, maka hasilnya yaitu 660.000. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.